Baik, saya sapa semuanya. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas kasih dan kebaikannya pada setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi hingga kita masih dipertemukan kembali untuk bersekutu dengan Dia. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Asrama yang dimana telah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan kembali di pagi hari ini. Langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai yang kelima. Sekali lagi Injil Matius pasal 7 ayat yang pertama hingga yang kelima. Sudah dapat semuanya? Amin. Nanti kaum pria membaca ayat yang ganjil, kaum wanita ayat yang genap, dan ayat yang terakhir kita baca secara bersama-sama dengan judul perikop hal menghakimi. Kaum pria 1, 2 ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Bersama-sama, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau berada dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, saya akan memberikan tema yaitu don't judge. Jangan menghakimi. Menghakimi. Kata menghakimi sendiri sudah tak asing lagi di tengah kita, teman-teman. Kenapa kita sering menjadi bagian dalam hal itu, yaitu seringkali kita dihakimi ataupun kita sendiri yang menghakimi. Alasan saya mengangkat tema ini, teman-teman, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak lepas dengan namanya suka menghakimi orang lain. Dan kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari namanya yang suka melihat kesalahan orang lain. Why, teman-teman? Kenapa hal ini bisa terjadi, teman-teman? Karena terkadang kita merasa bahwa diri kita ini adalah yang paling benar dan lebih baik daripada orang lain, sehingga kita mampu menilai kesalahan orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menegur orang Farisi pada saat itu dalam nats ini, karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang sok berkuasa dan angkuh. Mereka merasa diri mereka lebih benar daripada orang lain. Karena apa, teman-teman? Mereka adalah ahli Taurat. Mereka menguasai seluruh isi dari kitab Taurat. Oleh sebab itu, mereka merasa bahwa diri mereka itu pantas untuk menilai seseorang itu benar atau salah. Nah, teman-teman, di kehidupan sehari-hari kita, di kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini, itu identik dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu. Karena apa? Belajar mengenai kebenaran firman Tuhan hingga mereka menganggap bahwa diri mereka itu lebih benar daripada orang lain, sehingga mereka pantas bahwa menyatakan bahwa orang itu salah atau benar di mata mereka. Sehingga ada statement yang mengatakan demikian, teman-teman. Many people learn about God and the end consider themselves God. Banyak orang belajar tentang Tuhan dan pada akhirnya menganggap diri mereka itu adalah Tuhan. Karena apa, teman-teman? Mereka menganggap diri mereka itu lebih benar daripada orang-orang di sekitar mereka, hingga mereka lupa akan kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 10 yang mengatakan bahwa seorang pun tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oleh sebab itu, teman-teman, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, mengapa kita jangan menghakimi. Mengapa kita jangan menghakimi? Yang pertama itu supaya kita jangan dihakimi. Ayat 1 jelas mengatakan bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan Roma pasal 2 ayat 1 mengatakan, saya minta salah seorang untuk membacakannya. Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, kau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Teman-teman yang diberkati Tuhan, orang yang suka menunjuk kesalahan orang lain tidak menyadari bahwa kesalahannya lebih besar daripada orang yang dia tunjuk tersebut. Gajah yang besar ada di depan matanya sendiri tidak dia lihat, tetapi semut yang di seberang laut sana bisa dia lihat. Terkadang kita seperti itu, teman-teman. Pandai menilai orang lain, tapi bodoh menilai diri sendiri.
kebanyakan dari kita suka menilai apa yang ada di depan mata kita. Itulah sebabnya firman Tuhan dari pagi hari ini mengajarkan kita untuk jangan menghakimi sesama kita. Engkau mengatakan kepada sesamamu, wahai penyesat, bertobatlah. Tetapi tampakah saudari kalau dirimu sendiri lebih sesat daripada orang yang katakan sesat. Oleh sebab itu teman-teman, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kenapa kita jangan menghakimi, karena kita akan dihakimi. Firman Tuhan di pagi hari ini sangat menegur kita bahwa jangan menganggap diri kita sebagai hakim ataupun menjadikan kata-kata kita sebagai penuntut hukum terhadap sesama kita, teman-teman. Karena hukum tabur tua itu berlaku, teman-teman, dan itu alkitabiah. Engkau menyakiti hati seseorang pada hari ini, di kemudian hari engkau juga akan disakiti. Jika engkau tidak mau dicubit, jangan pernah mencubit. Jika engkau tahu menyakiti itu sakit, jangan pernah menyakiti hati orang lain. Oleh sebab itu teman-teman, janganlah menilai seseorang hanya berdasarkan perbuatannya dan perkataan mereka, berdasarkan apa yang kita lihat atau pendapat diri kita pribadi sendiri saja. Sebab kita ini manusia, kita ini cenderung berbuat salah. Kita ini adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, nilai diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Amin. Namun teman-teman, bukan berarti kita juga harus menaikkan tanggung jawab kita terhadap sesama kita, yaitu untuk menasihati saudara-saudara kita yang berbuat kesalahan. Namun kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita, sebelum kita mengingatkan sesama kita, sebelum kita menegur sesama kita, terlebih dahulu kita harus memeriksa diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum kita menegur kesalahan sesama kita? Yang pertama itu adalah keluarkan dahulu balok dari mata kita. Ayat yang kelima jelas mengatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengoreksi diri kita terlebih dahulu sebelum kita menegur kesalahan orang lain. Kita diajarkan firman Tuhan untuk jujur, melihat dan mengenal diri kita sendiri. Di mana selain ada kelebihan diri kita, ada juga kekurangan dalam pribadi kita. Kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita ini adalah manusia, punya segala kekurangan dan kelemahan, sehingga kita lebih rendah, sehingga itu bisa membuat kita lebih rendah hati lagi, dan kita tidak merasa bahwa kita ini lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Ada amin? Amin. Oleh sebab itu, jika kita tidak memiliki kerendahan hati dan pribadi kita, yaitu menilai lebih dahulu diri kita baru menegur kesalahan orang lain, maka kita sendiri tidak akan lebih susah untuk menasihati orang lain, dan dia sendiri pasti akan mendengarkan apa yang kita nasihatkan kepada dirinya. Oleh sebab itu teman-teman, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sebelum engkau mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Koreksi diri dahulu dirimu sebelum engkau mengoreksi diri orang lain. Oleh sebab itu teman-teman, kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini untuk mengoreksi diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Ada amin? Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya yakin percaya walaupun singkat, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.